kita akan membahas kenapa para pejabat ini gak pernah tobat. Ya gitu doang sih. Dan aku cari ke Google jawabannya kenapa, dan aku menemukan beberapa jawaban yang wow, mind blowing. Yang pertama, ini tentang masalah apa ya? Ya mungkin hukum, mungkin ya begitulah. Nggak tahu jelasannya kayak gimana. Dan ini pokoknya nih beberapa faktor penyebab pejabat tidak bertobat. Gila. Keserakahan, keinginan untuk mendapatkan kekayaan, dan ya sesuai yang udah kita prediksi lah ya, emang para pejabat ini tuh emang serakah banget ya. Buktinya nih, coba lihat nih, apa ini, coba tunjangan apa ini, rumah 50 juta bro, emang udah gila ini orang-orang. Dan yang kedua, budaya permisif dan sistemik maksudku. Itu apa bang? Nggak tahu, kita baca aja. Korupsi yang sudah mendarah daging dan menjadi kebiasaan dalam suatu lingkungan membuat para pejabat bla 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 bli 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 blu 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 bla 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 bli bli bli. Oh berarti ini mungkin kayak apa ya, para pejabat saling FOMO gitu kali ya. Ada yang korupsi satu ikut-ikutan, takut ketinggalan gitu. Emang wow, bahkan masalah korupsi, masalah tikus-tikus gini aja loh butuh FOMO. Gila kau para pejabat. Dan yang ketiga, lemahnya penegakan hukum dan hukuman yang ringan. Ya, ini sangat-sangat real. Ya, kalian masih ingat kan itu korupsi berapa triliun tuh yang hukumannya ya 6,5 tahun, gila. Dan salah satu kasus juga denda cuma 5.000. Dan itu pasti tahu lah ya. Dan yang keempat, kurangnya akuntabilitas. Itu apa bang? Nggak tahu juga. Kita baca aja nih, ketidakjelasan dalam akuntabilitas pejabat publik dalam bla. Oh, akuntabilitas itu kayak apa ya? Nggak tahu lah. Ya kita skip aja lah. Aturan main yang salah. Ya, beberapa pejabat bla 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 bla. Ini mirip apa berarti? Mirip monopoli gitu kah? Monopoly but full of red with a tie. Gila. Koruptor juga bisa, ketakutan dan ancaman. Koruptor juga bisa merasa terancam jika berhenti korupsi. What the heck? Menjadi target. Bentar. Berarti kalau ada pejabat yang gak korupsi bakal dikeluarkan dari jabatannya. What? Mind blowing ternyata emang jawabannya ya. Dan emang videonya sampai sini aja bang? Enggak dong. Ya mungkin ini kalian bisa skip lah. Buat yang agamanya bukan Islam, ini bukan rasis ya, tapi emang ini jawabannya berhubungan dengan agama Islam. Jadi buat yang bukan agama Islam kalian boleh skip, atau kalau mau nonton juga ya nggak apa-apa sih. Nah, alasan yang kedua itu ada di sini. Ini menurutku yang paling masuk akal, yaitu dalil bahwa Allah membiarkan orang berbuat dosa terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Quran surat Yunus ayat 11, Al-An'am ayat 91, dan An-Nisa ayat 115 yang menjelaskan bahwa pembiaran tersebut bukan karena sayang, melainkan sebuah bentuk istidraj di mana Allah menambah kesesatan dan azab bagi mereka yang terus berbuat dosa. Pembiaran ini ditandai dengan kesuksesan dan kemaksiatan dalam nikmat yang terus mengalir padahal mereka telah menjauhi Allah. Jadi intinya
orang-orang yang kayak berbuat dosa banyak itu beberapa itu dibiarkan oleh Allah. Kenapa kok nggak diazab? Ya karena biar mereka tuh merasa kayak aman gitu, gak bakal dihukum. Jadinya mereka bakal berbuat dosa terus sampai dosanya menumpuk dan masuk neraka. Ya agak serem sih. Ya semoga kita nggak kena istidraj ini ya. Kalau kena ya wah parah. Siap-siap aja dah. Nah tapi ada satu masalah nih di sini. Ya yang pertama itu jadi masalahnya itu kalau nih contoh di suatu desa orang-orangnya itu pada berbuat maksiat kayak ya pokoknya banyak gitu lah, kayak yang minuman keras lah apalah bla bla bla, dan di antara mereka itu ada satu orang yang beriman. Dan ya walaupun ada satu orang yang beriman, tapi nih kalau yang yang berbuat dosa itu masih tetap berbuat dosa, nanti bisa-bisa desa itu diazab, dan yang beriman itu tetap bakal kena azab karena itu emang lingkungannya dia. Jadi nih masalahnya nih, kalau kita semua tuh contoh beriman semua ya, ini contoh ya kalau aku nggak tahu sih ini beriman atau enggak ya dulu lah. Pokoknya kalau contoh kita beriman semua nih sama Tuhan yang Maha Esa nih. Nah lalu para pejabat ini kan berbuat dosa terus ya, bisa-bisa negara teror Pak sama Allah Pak. Jadi ya gimana ya nih ya cara biar bisa itu kita harus mengusahakan biar para pejabat itu bertobat gitu. Tapi masalahnya tuh mereka itu sudah terkena yang namanya istidraj ini, jadi mereka tuh nggak bakal pernah bertobat lagi kayaknya. Tapi masih ada harapan kok, masih ada harapan. Di antara kegelapan di depan mata kita ini masih ada sedikit cahaya yang mungkin bisa menolong kita. Jadi ya tetap keadilan harus dijunjung tinggi. Mari kita bangkit dari kegelapan. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan. Dan jangan biarkan para pejabat zalim ini menghancurkan negeri kita. Merdeka! Dan segitu aja video kali ini. Dan kok bentar, ada yang ngetok pintu, bentar. FBI, open up!